Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Ibu, Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, luar luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Yes, Allahu yes, Akbar. yes. Yes, yes. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, baik ya anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka tolong dulu posisi duduknya dirapikan dulu ya, Nak, supaya ketika kita memulai pelajaran, posisi duduknya sudah dalam keadaan posisi yang nyaman. Sudah, Bu. Oke, sudah ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik. Kalau sudah, kita hari ini awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga nanti Allah membukakan pintu hati dan pikiran kita agar memudahkan kita dalam menerima pelajaran pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama ya, Nak. Seperti biasa doanya, sama-sama kita bacakan. Bisa anak-anak Ibu? Ya, Bu. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabban wa bil bil Islam Islam bil Muhammadin nabiyya rasulullah rizqina ma warzuqna Oke, baik anak-anak, siap menerima pelajaran di pagi hari ini? Siap, Bu. Nampaknya di jam-jam terakhir ini bawaannya mengantuk ya, Nak ya. Oke, supaya tidak mengantuk, kita awali dulu dengan ice breaking. Karena mungkin tadi pelajaran di jam pertama, kedua, ketiga sudah agak-agak melelahkan ya, Nak ya. Maka supaya pelajaran hari ini tidak melelahkan, kita awali dulu dengan ice breaking-nya, Nak ya. Oke, baik. Ice breaking-nya diperhatikan di yang ada di layar. Nanti diikuti ya, Nak ya. Pertama, ice breaking-nya kita tonton dulu. Kemudian setelah itu nanti diikuti ya, Nak ya. Oke, disimak ya ice breaking-nya ya. Siap, Bu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk tangan. Oke, dengar tadi suaranya kan, Nak? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Kalau Ibu bilang tepuk satu, bisa dipraktekkan seperti yang di video tadi, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Insya Allah. Sama-sama ya, Ibu putar langsung dari videonya, sama-sama kita ikuti ya. Oke, yuk. Tepuk satu. Tepuk dua. Ya. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Oke, bagaimana anak-anak? Udah siap? Semangat? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ulang, Bu. Diulang lagi ya? Ulang, Bu. Iya, Bu. Saudari Fajari Alam, oke kita ulang ya, Nak ya. Biar tambah semangat ini kita ulang ice breaking-nya. Oke, yuk kita ikuti ya, Nak. Ya, Bu. Ayo, tepuk satu. Tepuk dua. Tiga. Tepuk satu. Oke, udah ya, Nak ya. Bisa kan? Kita ulang tanpa musik, bisa? Bisa, Bu. Ayo. Bisa, Bu. Kalau Ibu bilang tepuk satu, tepuk, baru kemudian nanti tepuk dua, kemudian tepuk, baru ha, kemudian kalau tepuk tiga, tepuk tangan, kemudian ha. Bisa anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Ayo, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga.
Huha. Oke, baik. Mantap Ada sekali. yang mau jengkol. Berarti hari ini sudah semangat dan siap mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita ke materi hari ini, coba siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Pelajaran minggu lalu adalah tentang rukun iman, rukun iman, rukun Islam ya, rukun Islam yang kelima. Apa coba nak rukun Islam yang kelima nak? Naik haji, Bu. Orang yang Haji, Bu. Bagi yang mampu. Iman kepada hari kiamat. Beriman kepada Hari kiamat. hari kiamat. Oke, tadi rukun iman ya. Yang Ibu bilang tadi rukun iman kan? Iya, Bu. Islam. Bu. Islam. Islam. Islam apa Islam. iman? Islam tadi, Bu. Nah, Rukun Berarti Islam, kalian- Bu. Berarti kalian nggak Iya. ingat nak pelajaran minggu lalu. Pelajaran kita minggu lalu kan rukun iman nak, bukan rukun Islam. Berarti ini tidak dipelajari nih di rumah. rukun iman, Bu. Ya kan rukun iman kan nak pelajaran kita minggu lalu kan? Iya, Bu. Ya, Rukun iman yang rukun kelima. iman yang kelima. Jadi hari ini nak materi kita adalah lanjutan dari rukun iman yang kelima. Lanjutannya adalah apa nak? Rukun iman yang Enam. keenam. Apa rukun iman yang keenam nak? Iman Iman kepada qada dan kadar Allah. Iya, Iman kepada materi qada dan kita qadar. hari ini adalah tentang rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada qada Qada dan dan kadar Allah. Ya, permisi ya, Bu. Permisi, Bu. Mau kemana nak? Oke, boleh. Cepat ya nak kalau permisi ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu sampaikan dulu ya, nak apa sih tujuan kita mempelajari beriman kepada qada dan qadar ini? Jadi di sini ada 3 tujuan yang harus kita capai, nak. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian qada dan qadar secara bahasa dan istilah dalam ajaran Islam. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dalil Al-Quran yang berkaitan dengan keimanan kepada qada dan qadar. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan yang kita capai nanti adalah peserta didik mampu memberikan contoh penerapan beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah mempelajari materi ini, inilah tujuan yang diharapkan bisa kita capai. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu ini. Oke, pertanyaannya adalah, pernahkah kalian mengalami situasi sulit atau takdir yang tidak kalian harapkan? Pernah nggak, nak? Pernah nggak? Siapa yang pernah mengalami situasi Pernah, sulit? Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Nah, Bu. Oke, pernah ya, nak ya? Pasti dalam hidup ini kita pasti semuanya pernah mengalami situasi sulit ya? Iya, Bu. Baik. Pertanyaan yang kedua, kalau kalian mengalami situasi sulit, bagaimana kalian menghadapinya? Coba ini satu orang dulu yang menjawab. Coba Saudari Reskina dulu ya. Saudari Reskina. Coba nak, bagaimana Saudari Reskina ketika menghadapi situasi yang sulit, yang tidak sesuai dengan keinginannya? Bagaimana kamu menghadapinya? Nangis-nangis, Bu. Oke, nangis-nangis ya. Oke, baik. Coba Cengeng dia, Bu. saudari si Erika Marbun dulu. Coba bagaimana, nak, kamu menghadapinya kalau ada situasi sulit yang nggak sesuai dengan yang kamu harapkan, nak? Ya sama juga, Bu. Menangis, Bu. Oke, baik. Oke, jadi ketika
kalian mengalami situasi sulit, ada yang jawabannya menangis. Oke, mungkin yang lain jawabannya ada yang mengatakan bersabar mungkin ya. Kalau kita menghadapi situasi sulit yang kita hadapi, maka cara menghadapinya mungkin sebagian itu ingin menjawab menghadapi dengan penuh kesabaran. Mungkin itu ya jawaban sebagian yang lainnya. Oke, baik. Nah, berhubung karena materi kita hari ini adalah beriman kepada qada dan qadar, maka supaya lebih kalian memahami apa sih itu qada dan qadar, nah pasti kalian penasaran kan, Nak? Apa sih itu qada dan qadar? Makanya supaya lebih paham, tolong nanti disimak videonya ya Nak ya. Ini akan Ibu tayangkan video. Video ini berkaitan dengan materi kita, beriman kepada qada dan qadar. Jadi kalian simak nanti videonya, disimak dengan baik, karena nanti setelah penayangan video, salah satu di antara kalian atau beberapa nanti di antara kalian, Ibu suruh menyimpulkan atau memberikan pendapat dari video yang telah ditayangkan. Bisa ya anak-anak? Bisa ya Nak ya? Bu. Oke, baik. Kita simak videonya sama-sama ya. Peserta didik yang dimuliakan oleh Allah. Hidup ini memang penuh dengan warna. Dan ingatlah bahwa hakikat warna-warni kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini telah Allah tuliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz yang terjaga rahasianya dan tidak satu pun makhluk Allah yang mengetahui isinya. Semua kejadian yang telah terjadi adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan bencana-bencana yang akhir-akhir ini sering menimpa bangsa kita. Gempa, tsunami, tanah longsor, banjir, angin ribut, dan bencana-bencana yang lain seperti wabah saat ini yang telah melanda bangsa kita adalah atas kehendak, hak, dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bekal keyakinan terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah, seorang mukmin tidak pernah mengenal kata frustasi dalam kehidupannya dan tidak berbangga diri dengan apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian, kelahiran, rizki, nasib, jodoh, bahagia, dan celaka telah ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan ilahiyah yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Dengan tidak adanya pengetahuan tentang ketetapan dan ketentuan Allah ini, maka kita harus berlomba-lomba menjadi hamba yang solih dan berusaha keras untuk menggapai cita-cita tertinggi yang diinginkan setiap muslim, yaitu melihat Allahu Rabbul Alamin dan menjadi penghuni surga. Peserta didik yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis makna iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mengenai pengertian beriman kepada qada dan qadar. Pengertian beriman kepada qada dan qadar ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terkait dengan makhluk, termasuk manusia, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, semua pasti datang dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalil beriman kepada qada dan qadar. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Yang ketiga, macam-macam qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan takdir. Takdir yaitu ada dua. Yang pertama takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubram. Kepandaian, kekayaan, dan kesehatan
termasuk contoh daripada takdir apa? Ya, takdir mu'allaq. Karena takdir mu'allaq adalah segala ketetapan Allah terhadap hambanya yang terikat dengan usaha yang masih dapat diubah. Kepandaian, kekayaan, dan kesehatan itu bisa diraih dengan cara berusaha. Yang kedua, takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, seperti jenis kelamin, jodoh, dan waktu kematian. Yang keempat, cara beriman kepada qadha dan qadar. Cara beriman kepada qadha dan qadar yaitu sebagaimana berikut. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi pada hambanya hanya datang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima dengan penuh syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima secara ikhlas dan ridha semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, setelah kalian menyaksikan video yang Ibu tayangkan, mungkin kurang lebih sedikit atau banyak kalian sudah memahami apa itu qadha dan qadar. Tadi sebelum penayangan video, Ibu katakan bahwa di antara kalian ada nanti yang menanggapi video itu. Iya kan, Nak? Oke, baik. Sekarang Ibu tunjuk salah satu dari kalian. Coba dulu berikan tanggapanmu, Nak, tentang video yang kita tayangkan tadi. Coba saudara Muhammad Taufik dulu, Nak. Coba kasih tanggapannya, Nak, terhadap video tadi. Baik, Bu. Nah, setelah melihat video tadi, Bu, yang saya lihat bahwasannya segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia ini ataupun yang belum terjadi itu adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menyikapinya kalau musibah itu harus dengan bersabar, Bu. Itu, Bu. Oke, baik. Tepuk tangan dengan jawaban si saudari kita Muhammad Taufik. Jawaban yang sangat bagus sekali ya, Nak. Berarti saudara Muhammad Taufik menyimak video yang telah Ibu tayangkan. Coba satu lagi dulu ya, dari perempuan dulu memberikan tanggapan. Coba saudari, siapa ya kira-kira ya? Coba saudari Santri dulu, Nak. Kasih dulu tanggapan terhadap video yang kamu lihat. Dari video yang saya perhatikan, Bu, bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya kita harus percaya kepada takdir dan ketentuan Allah, dan takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Contoh takdir yang dirubah itu kekayaan, kepandaian, dan contoh yang tidak bisa, takdir yang tidak bisa dirubah itu contohnya kematian, jenis kelamin, dan jodoh. Itu saja, Bu. Ya, tepuk tangan, Nak, untuk jawaban saudari Santri. Jawaban yang luar biasa juga ya. Berarti saudari Santri telah menyimak video yang telah Ibu tayangkan. Oke, jadi anak-anak, Ibu jelaskan sedikit ya tentang materi kita. Beriman kepada qadha dan qadar. Oke, beriman kepada qadha dan qadar. Apa yang dimaksud dengan qadha? Qadha adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Apa yang dimaksud dengan zaman azali? Zaman sebelum diciptakan bumi ini, Nak. Zaman belum diciptakan bumi, belum diciptakan manusia, namun Allah sudah menetapkan takdir terhadap manusia tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan qadar? Qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah itu. Jadi setelah kita lahir ke dunia ini, maka apa yang terjadi kepada kita, apa yang terjadi kepada semesta ini, itulah yang disebut dengan qadar. Qadar ini, Nak, biasanya disebut dengan takdir. Jadi takdir ini, Nak, terbagi dua dia. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mubram maksudnya adalah takdir yang
tidak dapat diubah oleh manusia. Apa yang tidak dapat diubah oleh manusia? Contohnya kematian. Ketika seseorang lahir ke dunia ini sudah dipastikan umurnya 40 tahun, maka ketika dia umur 40 tahun, dia akan meninggal. Itulah salah satu contoh takdir mubrom. Kemudian ada lagi tadi, yang kedua adalah takdir muallak. Takdir muallak ini adalah takdir yang dapat dirubah. Dirubah dengan apakah takdir muallak ini? Dengan berdoa yang sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan harus ada sikap tawakal. Apa contohnya takdir yang bisa dirubah ini, Nak? Coba siapa yang bisa memberikan contohnya? Apa contoh takdir yang bisa dirubah? Coba siapa yang bisa memberikan contohnya, Nak? Saya, Bu. Kekayaan, Bu. Ya, Kekayaan, Bu. coba Kepandaian. kepandaian, Bu. kesehatan, kemakmuran. Kekayaan. Kemakmuran. Iya. Jadi itu Kemakmuran, kekayaan. iya, Kekayaan. kekayaan, kemakmuran, kesehatan itu semua, Nak, bisa dirubah. Kalau kita ingin pintar, Nak, maka bagaimana kalau kita ingin pintar, bagaimana kita ingin merubahnya, Nak? Yang pertama, Belajar kita sungguh-sungguh. Belajar, Ya, Sungguh-sungguh, Bu. belajar Belajar sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Belajar kita sungguh-sungguh. Kemudian kita berdoa, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Apa maksudnya tawakal, Nak? Berserah diri kepada diri, Allah Diri kepada Allah. pada Allah. atas hasil yang akan diberikan oleh Allah. Jadi itulah, Nak, pengertian koda dan kodar beserta jenis-jenis takdir dan contohnya. Baik, anak-anak, sekarang kita masuk ke diskusi, anak ya. Oke, di sini nanti akan Ibu bagi 3 kelompok ya, Nak ya. Coba diatur dulu apanya, Nak? Dipilih dulu masing-masing kelompoknya. Ayo coba. Sudah dipilih kelompoknya, Nak? Nanti dibagi 3 kelompok ya. Sudah, Bu. Oke, baik. Kelompok pertama nanti yang dibahas adalah bagaimana sikap seorang muslim dalam menerima musibah. Itu nanti dibahas ya, Nak. Udah dibagikan kelompoknya kan? Oke, duduk bersama kelompoknya ya, Nak ya. Siapa tadi kelompok 1? Nanti kelompok 1 Ibu pilih aja ketuanya ya. Yang pertama ini saudara Muhammad Taufik ya, nanti ketuanya ya, Nak ya. Nanti dipilih anggotanya ya, Nak. Ya, Bu. Kemudian yang kelompok 2 ini Ibu pilih yang laki-laki aja lah ya, karena laki-laki adalah pemimpin. Oke, baik. Yang kedua ini ketua kelompoknya nanti saudara Teguh Putra ya, Nak ya. Ini materinya dibahas apa perbedaan takdir mubrom dan takdir muallak. Kemudian yang kelompok 3 ini Ibu pilih ketuanya saudara Dirkarandi Mani ya, Nak ya. Nanti ini yang dibahas bagaimana hubungan antara takdir dan usaha manusia. Oke, Ibu kasih waktu ini sekitar 20 menit didiskusikan dengan kelompoknya. Tadi ketua dipilih anggotanya ya, Nak ya. Nanti setelah diskusi dipresentasikan ke depan. Oke, bisa ya, Nak ya. Ibu tunggu 20 menit. Ada yang sudah siap, Nak? Kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Kelompok 1 tadi siapa ketuanya, Nak? Saya, Bu. Siap, Bu. Oke, sudah siap ya kelompok 1 ya? Ya, Bu. Oke, jadi kalau dalam diskusi ini boleh menggunakan apa ya, gadget ya? Kan Ibu suruh kemarin bawa gadget kan? Ya, Bu. Boleh di-searching jawabannya dari gadgetnya atau dicari referensi dari buku yang lain. Ayo digunakan HP-nya kemarin yang Ibu suruh dibawa, boleh digunakan untuk men-searching jawabannya ya, Nak ya. Oke, kelompok 1 tadi sudah, kelompok 2 sudah. Kelompok 2 tadi siapa ketuanya, Nak? Saudara Teguh ya? Saudara Teguh sudah siap, Nak, kelompoknya?
Ada Saudara Teguh? Tidak ada itu suaranya gimana itu nak? Tidak ada Mabuk, suara. mabuk ya, mabuk. Iya, Bu. Siap? Sudah, Bu. Sudah siap, Bu. Baik. Sudah, Bu. Kelompok 3 bagaimana nak? Tadi ketuanya Ibu siapa tadi? Saudara Dirka, Bu. Dirka ya? Sudah, Bu. Bagaimana nak? Sudah siap kelompoknya nak? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah siap, kita presentasikan ke depan ya, Nak ya. Baik, Iya, Bu. Bu. Oke, baik. Yang pertama Baik, kelompok Bu. Baik. 1 dulu ya. Baik, Oke, Bu. baik. Kelompok 1 kami persilahkan maju ke depan untuk presentasi memaparkan hasil diskusinya. Oke. Kepada kelompok 1, coba kami persilahkan, Nak, presentasikan jawabannya, Nak. Baik, Bu. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 telah berdiskusi. Adapun hasil diskusi kelompok kami terkait bagaimana sikap seorang muslim dalam menerima musibah, tentunya pertama kali mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kemudian yang kedua yaitu bersabar ya atas musibah yang dialami. Kemudian ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah, kemudian berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala karena apapun yang Allah berikan kepada kita tentunya adalah hal terbaik untuk kehidupan kita. Kemudian mengambil hikmah daripada musibah yang kita hadapi. Itulah Bu hasil diskusi yang telah kami hasilkan dari kelompok 1. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu, Nak, sama-sama. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 ya, Nak ya. Baik, kelompok 2 kami persilahkan ya, Nak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Ya, baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kepada Ibu, guru, dan teman-teman. Berikut hasil dari diskusi kami. Apa perbedaan takdir mubram dan takdir mualaf? Ya, takdir mubram adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah. Sedangkan takdir mualaf adalah ketetapan Allah yang bisa diubah dengan usaha dan doa. Ya, jadi takdir mubram itu, Bu, contohnya seperti siang dan malam, Bu. Perputaran bumi dari barat ke timur. Terbitnya matahari dari timur ke barat, Bu. Itu ya. Terus kalau cuman 2 yang kami catat, Bu, dalam takdir mubram contohnya. Sedangkan takdir mu'alaq yaitu usaha seseorang, Bu. Misalnya dari orang yang tidak pintar, dia belajar keras, berdoa kepada Allah supaya dimudahkan, kemudian dia berusaha, jadi dia bisa belajar dengan giat, akhirnya dia bisa menjadi pintar. Orang yang susah, dia berusaha bekerja keras dan berdoa kepada Allah supaya dimudahkan segala sesuatunya, akhirnya dia bisa untuk meraih kesuksesan dan menjadi orang yang banyak rezekinya, Bu. Itu mungkin aja, Bu. Itu saja, Bu. Bukan mungkin saja. Maaf, mohon izin, Bu. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2 pada teman-teman dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus lagi dong untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3 ya, Nak ya. Oke, Saudara Bu. Dirka dipersilahkan, Nak. Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu bagaimana hubungan antara takdir dan usaha manusia. Hubungan antara takdir dan usaha manusia adalah usaha manusia merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan takdir Allah Subhanahu wa taala dapat diubah melalui usaha manusia. Usaha manusia juga merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga usaha manusia tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk berusaha meraih apa yang diinginkan dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Islam, usaha dan tawakal harus dipadukan. Tawakal adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha dan doa. Tawakal harus didahului dan oleh usaha yang sungguh-sungguh. Inilah, Bu, kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita kasih aplaus lagi ya, Nak.
untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Oke, baik. Jadi, itulah anak-anak hasil diskusi dari ketiga kelompok. Ternyata dari hasil diskusi, Ibu melihat ada kemajuan ya, Nak ya. Kenapa Ibu bilang ada kemajuan? Ternyata kalian langsung cepat menangkap dan memahami materi kita pada hari ini. Ternyata dari kelompok 1 tadi sudah bagus pemaparannya, kelompok 2 juga sudah bagus. Kelompok 3 juga sudah bagus. Oke, baik. Dari sekian diskusi ini, Nak, ada yang perlu ditanyakan, Nak? Yang lain, ada yang mau bertanya atau ada yang belum paham dari materi kita hari ini? Paham semua, Nak? Bu, paham Bu. Paham ya? Oke, baik. Kalau paham, berhubung karena waktu kita sudah mau habis, Nak, tidak ada yang mau bertanya. Coba dulu, Ibu tanya dulu, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini, Nak? Menyenangkan Bu. Menyenangkan, Bu. Oke, Kan menyenangkan. Bu. Apakah kalian sudah memahami materi kita beriman kepada koda dan kodar, Nak? Udah Bu. Udah Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. Ternyata kalian sudah memahaminya. Oke, baik. Untuk tugasnya nanti, Nak, kalian lihat di buku di halaman 40 ada soal latihan di situ ya, Nak ya. Pilihan berganda. Bagian A dikerjakan nanti nomor 1 sampai 10 ya, Nak ya. Bisa, Nak? Baik, Ya Bu. Bu. Oke, bisa ya. Iya, dikerjakan nanti anak ya. Oke, baik. Oke, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Apa yang kita pelajari ini tadi bisa kalian laksanakan, kalian amalkan, dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin ya Rabbal Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizky dan selanjutnya kita ke Bu Meriati.